Ada satu rahasia di dunia ini yang berdampak besar bagi seluruh umat manusia di planet ini. Satu rahasia menyebabkan orang miskin akan tambah miskin, sedangkan mereka yang mengerti rahasia ini justru tambah kaya. Rahasia itu bernama inflasi. Mungkin udah banyak yang tahu ya apa itu inflasi, tapi yang jadi rahasia adalah cara kerja dari inflasi itu sendiri. Di sekolah, kita diajarin kalau inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bahkan kita diajarin kalau inflasi dianggap normal sebagai gambaran pertumbuhan ekonomi. Tapi buat orang yang sadar, mereka akan paham kalau inflasi adalah cara para petinggi ngambil uang kita. Sekarang coba bandingin, kenaikan gaji UMR itu jauh lebih kecil daripada kenaikan harga pokok yang setiap hari kita konsumsi, kayak beras, cabai, tomat, bahkan sampai biaya pendidikan. Kalau kita lihat kenaikan UMR, itu naiknya kecil banget dibandingin sama inflasi pendidikan yang nilainya 15-20% per tahun. Padahal kalau kita lihat data inflasi yang pemerintah kasih, nilainya selalu di bawah 7%. Tapi masyarakat rasain langsung, kenaikan itu nggak 7%. Karena mata kita ditutupin sama data yang kesannya transparan bisa kita lihat di internet, padahal yang kita rasain nggak begitu. Makanya banyak orang yang merasa udah kerja puluhan tahun, tapi hidupnya masih gitu-gitu aja. Ya karena mereka udah kerja mati-matian, tapi kenaikan gaji mereka justru diambil sama inflasi. Uangnya di rekening memang bertambah, tapi purchasing power itu berkurang. Menurut gue ini adalah alasan logis kenapa banyak manusia itu didesain untuk menjadi miskin. Dan gue rasa pengetahuan ini memang nggak semua orang paham. Karena kalau kata Henry Ford, seandainya masyarakat ngerti sistem moneter dan perbankan, akan ada revolusi besar sebelum besok pagi. Tapi di video ini gue mau bukan ke kalian yang pengen ngerti hal ini, gambaran sedikit dari inflasi ini yang jadi ilusi kenapa uang kita semakin berkurang. So, bersiaplah untuk mengerti situasi yang sebenarnya. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Konsep uang itu punya sejarah yang panjang. Kalau di zaman dulu, uang itu berkaitan sama aset berwujud kayak emas atau perak. Fungsinya supaya nilai uangnya itu stabil, nggak naik, nggak turun. Sistem ini dikenal dengan gold standard, dan sistem ini digunakan secara luas sampai abad ke-20. Analogi sederhana dari gold standard ini ibarat setiap baju yang dijual itu harus ada celananya. Nah, begitupun uang saat itu. Setiap satu uang yang dicetak, itu harus ada satu emas yang menjamin nilainya supaya stabil, nggak naik, dan nggak turun. Sehingga negara pun nggak bisa memanipulasi nilainya. Cuma kekurangan dari sistem gold standard ini adalah pasokan emas yang terbatas. Jadi kalau sistem ini masih dipakai, jumlah uang yang beredar itu ya terbatas juga. Makanya di awal abad ke-20, banyak negara-negara mulai ninggalin sistem gold standard. Dan mereka mulai berpaling ke sistem uang fiat yang nggak di-backup aset berwujud kayak emas tadi. Jadi cuma di-backup sama kepercayaan kita ke pemerintah. Dan makanya kenapa namanya uang fiat? Fiat itu kalau kita terjemahin dari Latin ke Inggris, artinya itu let it be done. Atau yaudah, biarin aja itu jadi. Dan kita sepakat kalau uang kertas itu ada nilainya. Walaupun itu nggak ada backup apapun kayak sebelumnya yang pakai emas. Perubahan ini memberikan kebebasan bagi negara untuk mengelola kebijakan moneternya. Tapi masalahnya, uang fiat ini nilainya bisa naik bisa turun sesuai keadaan ekonomi. Nah, karena backupnya adalah kepercayaan kita ke pemerintah, berarti mereka bisa mengontrol peredaran uang sesuai yang mereka mau dengan cara ngatur suku bunga. Yang sebelumnya uang itu nilainya stabil 1:1 sama aset lain, sekarang naik turun nilainya justru bisa diatur sama pemerintah. Sejak itulah uang yang kita pegang sekarang nilainya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu dan ngebuat harga barang akan terus naik. Dan inilah yang dinamakan inflasi. Kalau kita lihat data inflasi yang pemerintah kasih, nilainya pasti di bawah 7%. Atau kalau angka harapan untuk pertumbuhan ekonomi, inflasi itu bagusnya di kisaran 2-3% per tahun. Tapi apakah inflasi naiknya cuma segitu? Kami ambil gambaran inflasi di saat pandemi mulai dari 2020 hingga 2022. Kita lihat ya, grafisnya cukup signifikan ya. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, kalau nilai inflasi yang pemerintah kasih itu adalah hasil gabungan dari indeks harga konsumen, atau kalau di US namanya CPI. Simpelnya CPI ini ibarat satu keranjang yang nampung barang-barang yang kita konsumsi setiap hari, kayak makanan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Kalau kita lihat inflasi energi sendiri aja, itu sebesar 16% per Oktober 2022, padahal tiap detik aja kita butuh listrik. Atau yang pasti kita konsumsi setiap hari deh, kayak beras gitu. Beras itu naiknya sampai 12% dalam setahun. Coba lu bayangin, inflasi energi 16%, beras 12%, pendidikan 15-20%. Tapi angka yang dikasih ke kita nilainya di bawah 7%. Jadi seolah kelihatannya kecil, tapi yang kita rasain naiknya itu gila-gilaan. Nah, kenapa nilainya bisa kecil? Ya karena angka inflasi yang dikasih itu angka rata-rata gabungan dari indeks harga konsumen, makanya kelihatannya kecil. Ibaratnya barang A naiknya 10%, tapi barang B naiknya cuma 3%. Berarti rata-ratanya adalah 6,5%, dan angka itulah yang dikasih ke kita. Sedangkan bisa aja barang A yang naik lebih tinggi itu lebih sering kita konsumsi daripada barang B. Makanya kelihatannya inflasi itu kecil, tapi yang kerasa bagi kita itu jauh lebih mahal. Pengetahuan ini nggak banyak orang tuh sadar. Mereka kerja mati-matian puluhan tahun, tapi kondisi hidupnya gitu-gitu aja atau cuma naik sedikit. Padahal uang itu dicetak pakai angin.
Karena uang yang mereka tabung dari penghasilan nilainya semakin turun. Walaupun mereka dikasih kenaikan gaji sekalipun, naiknya cenderung nggak setinggi kenaikan inflasi. Makanya banyak keluarga yang anaknya tuh nggak bisa kuliah, makan seadanya asal bisa makan, susah beli rumah, dan lain-lain. Sebenarnya inflasi ini nggak cuma berdampak ke karyawan atau pekerja doang, tapi pengusaha juga bisa kena. Misal, lu punya restoran yang dalam setahun pendapatannya adalah 1 miliar. Nah, di tahun berikutnya naik 10% jadi 1,1 miliar. Kalau real inflasi adalah 10%, berarti omset lu itu nggak tumbuh 10%, tapi stagnan di situ atau malah turun daripada tahun sebelumnya. Secara nominal di rekening memang angkanya 1,1 miliar rupiah, tapi purchasing power diambil lagi sama inflasi. Inflasi itu bukan harga barangnya yang naik, tapi nilai mata uangnya yang berkurang sehingga barang itu jadi mahal. Jadi kita nggak bisa sekedar ngeliat angka yang pemerintah kasih gitu aja, tapi coba datang langsung ke pasar atau lihat-lihat harga properti. Karena di situ banyak contoh dari nilai real inflasi yang sebenarnya terjadi. Hampir kalau IR42 udah naik duluan. Yang mau naik nih yang kita makan tuh biasa IR64 tuh. Oh, itu tipe beras medium ya? Medium. Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang hidupnya pas-pasan, kenaikan harga barang-barang yang mereka konsumsi sehari-hari itu cukup berasa walaupun naiknya cuma 5-10%, sehingga mereka kehilangan kendali atas daya beli mereka. Mereka cenderung mendapatkan pekerjaan yang kenaikan upahnya nggak bisa mengkompensasi kenaikan harga barang kebutuhannya. Jadi mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa tabungan. Bahkan bisa aja gaji mereka nggak mampu memenuhi kebutuhannya sampai-sampai mereka harus berhutang. Sehingga mereka nggak punya dana darurat di saat ada kebutuhan mendadak. Dan karena semakin tinggi nilai inflasi, berarti daya beli masyarakat semakin rendah. Masyarakat yang berdampak banget sama inflasi ini, mereka akan kesulitan mendapatkan gizi yang baik, kesehatan, dan makanan berkualitas. Sehingga mereka rentan terkena penyakit. Akhirnya uang mereka itu habis untuk beli obat, bukan untuk beli beras. Makanya salah satu penyebab dari kemiskinan struktural itu adalah inflasi itu sendiri. Lu kerja mati-matian, tapi nilai uangnya diambil lagi sama inflasi. Apalagi kalau upahnya udah rendah, kena inflasi lagi. Jadi ya lu nggak bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak lu keluar dari kemiskinan. Ada sebuah survei dari Bank Dunia terhadap 38 negara, dan dari survei itu menyatakan kalau inflasi itu mengurangi nilai real upah minimum, sehingga angka kemiskinan jadi lebih naik karena inflasi. Makanya ya kenapa banyak orang kaya investasinya aneh-aneh, mulai dari jam tangan sampai lukisan, karena return dari barang-barang itu naiknya jauh lebih tinggi daripada nilai real inflasi itu tadi. Cuma masalahnya, barang-barang itu cuma bisa dibeli sama mereka orang-orang kaya, sedangkan orang-orang yang menengah atau ke bawah, investasi yang bisa mereka jangkau ya paling deposito, reksadana, obligasi, yang returnnya itu nggak bisa ngalahin real inflasi. Gue nggak bilang instrumen itu buruk, tapi kalau untuk menambah kekayaan, gue rasa itu kurang worth it kalau dibandingin sama nilai real inflasi yang terjadi. Dunia ini emang penuh dengan ilusi. Nilai inflasi yang dikasih 3-5%, tapi nyatanya harga barang naiknya lebih tinggi. Bahkan inflasi biaya sekolah pun ditulisnya berapa, tapi naiknya berapa. Itulah pentingnya berpikir kritis, supaya kita bisa bedain sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Sayangnya di sekolah kita nggak diajarin untuk berpikir kritis di luar dari kurikulum yang udah dirancang. Di sekolah kita harus ikutin, kata buku itu A, ya harus A, nggak boleh menantang kenapa harus A. Sama halnya kayak inflasi ini, kata data 3% ya harus 3%. Tapi kalau kita pelajarin lebih dalam lagi dan lebih sensitif dengan lingkungan sekitar, ya kita akan sadar nilainya lebih daripada itu. Makanya akan ada 1001 cara mereka untuk ngebuat ilusi yang seolah benar padahal nggak benar. Ya memang pembahasan inflasi yang gue bahas di video ini masih banyak yang belum dibahas. Tapi seenggaknya di video ini lu bisa tahu kalau nggak semua informasi di hidup ini bisa diterima begitu aja. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di segmen selanjutnya.